Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hati yang terbaik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama
haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh Tuhan bersama-sama dengan segala kekurangan kami boleh Tuhan datang kepadamu. Pagi ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami rindu Tuhan untuk datang memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu firman yang hidup. Firman-Mu yang menolong kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami percaya pada kesempatan indah ini, semua ini daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kebetulan, karena Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti sumber pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menjamah Pak Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai, berikan hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun Tuhan, supaya boleh mendengarkan, dimampukan untuk mengerti firman-Mu Tuhan, sehingga tertanam dalam hati kami, boleh kami lakukan Tuhan sehari-hari, pedoman hidup kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya Engkau saja yang menguasai hati kami. Segala puji hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati, mengasihi, dan melindungi setiap kita. Saudara, situasi COVID ini memang belum berakhir, dan ini membuat suasana di negeri kita khususnya memang tidak kondusif. Hari ini saya mendengar ada begitu banyak sekali orang-orang yang mengeluh, resah, dan lain sebagainya. Sebagian mereka menyalahkan keadaan, bagian menyalahkan pemerintah. Sementara di sisi yang lain juga pemerintah sedang kewalahan, ya. Dan yang paling mengenaskan, saudaraku, di saat-saat momen seperti ini ada beberapa oknum-oknum tertentu juga yang mengambil kesempatan sehingga keadaannya memang sangat kacau. Tetapi kalau Bapak Ibu mengingat firman Tuhan bahwa keadaan hari-hari terakhir akan semakin sukar. Dan kalau memang benar ini adalah hari-hari terakhir, keadaannya akan semakin sulit, akan semakin sukar. Jadi kita tidak bisa mengendalikan keadaan atau kita tidak bisa memerintahkan ataupun mengubah keadaan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang sedang terjadi. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Saya akan coba deskripsikan ayat ini bagi kita. Waktu ini dituliskan, saudaraku, ataupun kejadiannya sedang berlangsung di mana kerajaan Babel sedang pada masa jaya-jayanya. Dan kejayaan kerajaan Babel ini menjadi momok yang menakutkan bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya, tidak terkecuali kerajaan Yehuda. Nah, kejayaan Babel ini dipergunakan Tuhan untuk mendidik bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk kembali bertobat kepada Tuhan, untuk mengajar mereka bahwa apa yang mereka lakukan, cara hidup mereka selama ini sudah menyimpang daripada kehendak Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, mereka justru lari ke Mesir, lari mencari pertolongan dari Raja Firaun, karena pada masa itu juga kerajaan Mesir sedang dalam keadaan yang baik juga. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak berkenan akan hal itu, sehingga muncullah ayat ini.
Ada nasihat daripada Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa-bangsanya, kepada umat pilihannya, bahwa ternyata di ayat 15 yang sudah kita bacakan tadi, di sana dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ternyata yang Tuhan mau dari bangsa Yehuda, supaya mereka bertobat dan tinggal diam. Nggak usah kemana-mana. Bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Saudara, hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan, yaitu tetap tinggal tenang. Yang pertama dari ayat yang kita baca pada bagian ayat di sana dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Apa yang kita bisa pelajari dari kalimat ini? Dengan bertobat, kalimat ini menunjukkan bahwa kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Coba kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, saudaraku. Hari-hari ini seperti saya katakan tadi, pandemi belum usai, keadaan semakin tidak kondusif. Apakah kita merespon dengan cara kita akan menyalahkan pemerintah? Syukur-syukur kita tidak mau demo ya, karena Tuhan, umat Tuhan harusnya tidak seperti itu. Banyak orang yang kecewa, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, dan lain sebagainya. Tetapi kita, saudaraku, orang percaya, Tuhan mau respon kita tidak seperti itu. Tetapi kita harus mengkoreksi diri kita. Sebab apa, saudaraku? Sebab mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan. Ya, apalagi kalau itu sudah penggenapan firman Tuhan. Tetapi kita bisa mengubah cara kita untuk menyikapinya. Kita bisa mengubah diri kita sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sulit seperti itu. Saudara tahu, negara Jepang adalah negara yang sangat rawan dengan gempa bumi. Tetapi ketika mereka mengalami hal itu berulang-ulang kali, mereka tidak mutung, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut. Tetapi mereka berusaha dan belajar begitu rupa, sehingga mereka menciptakan teknologi yang sanggup meredam goncangan daripada gempa bumi. Dia berhasil melewati kesulitan itu. Dan Tuhan mau juga kita seperti itu. Ketika kita dalam keadaan sulit, saudaraku, Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang suka bersungut-sungut, menyalahkan si Anu, menyalahkan si B, kemudian memprovokasi, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau. Tapi yang Tuhan mau adalah kita justru berlatih semakin kuat, sehingga kita mampu melewati keadaan ini sebagai pemenang. Itu yang pertama. Bahwa kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Yang kedua, kata dengan bertobat di sini juga maksudnya adalah kita mengecek kondisi rohani kita. Sebab saudaraku, percaya atau tidak, apa yang kita alami ini selalu bermula ataupun selalu berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Makanya ini sangat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, urusan rohani adalah hal yang pertama yang harus kita benahi, yang harus kita urusi. Itu yang pertama. Maka semua bagian kehidupan jasmani kita, bagian kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita akan dibenahi oleh Tuhan. Tetapi yang pertama sekali yang harus kita urus adalah bagaimana tentang kehidupan rohani kita. Kadangkala saudaraku dalam masa-masa kesulitan adalah caranya Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini, termasuk bangsa Israel. Mereka tidak ngerti. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu bertobat, kamu akan diselamatkan. Jadi dengan bertobat ini kita bisa melihat kita harus koreksi diri kita harus koreksi juga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita percaya ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada kalimat di sana dikatakan, saudaraku, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara, orang yang tenang itu jauh lebih kuat daripada orang yang panik. Karena orang yang panik adalah orang yang dipimpin perasaan. Dan setiap orang yang dipimpin perasaan, apa saja itu, di perasaan marah, perasaan sedih,
perasaan kecewa, atau bahkan perasaan terlalu senang pun, itu bisa berdampak tidak baik kepada diri kita sendiri. Apapun yang hidup kita kalau terlalu dipimpin oleh perasaan, itu tidak baik. Ya, kemarin saya menonton olahraga One Pride, salah satu juara, saya tidak tahu kelas apa, tapi mungkin Bapak Ibu yang mengikuti tahu, Theodorus ini adalah seorang yang juara baru begitu. Dan ketika dia juara, dia berhasil mengalahkan Ahong yang juga terkenal sangat kuat. Mulai dia undang ke sana kemari di acara stasiun televisi. Akhirnya mohon maaf, dia mulai bahasa saya agak sedikit pamer ya. Bahkan yang paling memilukan adalah dia mulai merendahkan lawan-lawan. Pada pertandingan berikutnya dia dikalahkan, saudaraku. Dia mungkin merasa kuat, ya, dipimpin perasaannya, sehingga dia memandang lemah lawannya. Akhirnya dia kalah. Firman Tuhan juga berkata begitu. Kecongkakan mendahului kehancuran. Apapun keadaan kita, saudaraku, kalau kita terlalu dipimpin perasaan kita, perasaan marah, perasaan kecewa, Musa adalah manusia yang paling lembut menurut firman Tuhan. Tetapi karena dia marah kepada bangsa Israel, sehingga dia melanggar firman Tuhan dan dia tidak masuk kepada tanah perjanjian. Padahal dia yang paling banyak berjuang di situ. Kenapa? Dipimpin perasaan. Tuhan sudah kasih settingnya. Tuhan sudah kasih resepnya. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Allah menciptakan kita, saudara, begitu istimewa. Tuhan telah memberikan semuanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan kasih tahu, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Sebaliknya, Amsal mengatakan begini, orang yang tawar hatinya kecil kekuatan. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita mau belajar, apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita pandemi ini, jangan terlalu mudah terprovokasi. Ya, mari kita ikuti saja semuanya, tapi konsentrasi kita jangan di situ. Konsentrasi kita adalah bagaimana diri kita koreksi terus di hadapan Tuhan supaya hidup ini berharga. Kemudian yang kedua, kita koreksi status rohani kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap percaya dan tenang. Maka ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh jadi berkat. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita akan angkat suatu pujian penyembahan kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi